Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mau Sama Retri volume ke-7 chapter ke-15. Di chapter ini bakal dibahas tentang perjalanan Hakuto menuju kerajaan Eurytis. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Saat tengah malam di ibu kota kerajaan Eurytis, ternyata kota ini masih terlihat sangat ramai. Bahkan para pedagang dari luar kota masih sangat sibuk untuk bisa masuk ke dalam ibu kota. Tetapi sayangnya untuk bisa masuk ke dalam ibu kota, biasanya para penjaga akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Karena ini adalah kebijakan dari perusahaan dagang Jack of All Trades. Lalu setelah itu, datanglah seorang pedagang yang telah membawa banyak obat-obatan, dan ternyata hal ini membuat para penjaga menjadi curiga. Lalu salah satu penjaga itu langsung bertanya kepada pedagang itu, apakah obat-obatan ini adalah untuk obat penyakit? Dan pedagang itu pun dengan sangat gugup langsung menjawab. Dia bilang bahwa obat yang dia bawa ini sangatlah ampuh untuk bisa mengobati banyak penyakit. Tetapi penjaga yang mendengar hal itu, dia pun dengan curiga bilang kepada pedagang itu bahwa sepertinya obat yang dia bawa ini adalah obat yang sangat berbahaya. Pedagang obat yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Dia bilang bahwa obat yang dia bawa ini semuanya aman dan telah memenuhi standar dari obat-obatan. Lalu akhirnya pedagang obat itu pun diberikan izin untuk bisa masuk ke dalam ibu kota. Perlu diketahui, sebenarnya obat yang dibawa oleh pedagang ini adalah obat narkotika. Tetapi sayangnya para penjaga di bawah tekanan dari perusahaan Jack of All Trades, mereka pun akhirnya dipaksa untuk membiarkan para pedagang obat berbahaya ini untuk bisa masuk ke dalam ibu kota. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya datanglah para pedagang lainnya yang akan masuk ke dalam ibu kota kerajaan Eurytis. Tetapi kali ini barang yang akan mereka dagangkan tidak kalah jahatnya dengan narkotika. Karena yang akan mereka jual ini ternyata adalah barang-barang curian dan juga para budak. Tetapi anehnya mereka semua ini langsung diterima untuk masuk ke dalam ibu kota kerajaan Eurytis karena kebijakan dari perusahaan Jack of All Trades. Sedangkan untuk para petualang pemula yang baru saja datang di kerajaan Eurytis, ternyata mereka semua langsung disambut dengan sangat hangat, seolah-olah mereka ini adalah tamu yang sangat terhormat. Bahkan para petualang pemula yang melihat sambutan ini, ternyata mereka juga menjadi sangat bingung. Karena mereka tidak menyangka jika mereka akan disambut dengan sambutan yang semewah ini. Lalu setelah itu, salah satu petualang pun langsung bertanya kepada salah satu pelayan istana kerajaan Eurytis, apakah semua pelayanan ini adalah nyata? Dan pelayan itu pun lalu menjawab bahwa semua petualang akan mereka layani dengan sangat baik. Karena bagi kerajaan Eurytis, para petualang itu adalah sebuah aset penting untuk bisa mendapatkan barang-barang jarahan dari runtuhan bawah tanah. Sedangkan para petualang yang mendengar hal ini, mereka pun lalu menjadi sangat senang dan juga bangga. Bahkan mereka semua telah mendapatkan undangan dari Raja Jack untuk bisa datang ke istana Eurytis. Karena Raja Jack ingin menyambut kedatangan mereka semua. Dan hal ini membuat semua petualang pemula menjadi sangat senang. Sedangkan Eze yang melihat kedatangan dari para petualang muda ini, dia pun lalu merasa sangat kasihan kepada mereka semua. Karena dia sangat tahu bahwa mereka semua ini akan menjadi korban dari kekejaman Raja Jack. Lalu rekan Eze bertanya kepada Eze, apa tujuan Raja Jack memperlakukan para petualang pemula dengan sangat ramah? Dan Eze pun lalu menjawab. Eze bilang bahwa para petualang pemula ini akan dihancurkan hidupnya oleh Raja Jack. Dan nantinya Raja Jack akan membuat para petualang laki-laki kecanduan narkotika. Sedangkan para petualang perempuan, mereka akan dijual ke rumah bordil. Dan itulah alasan kenapa Raja Jack sangat ramah kepada mereka semua, agar mereka semua mau datang ke istana Eurytis. Lalu saat para petualang pemula ini semakin betah dan juga senang,
maka Raja Jack akan langsung menghancurkan hidup mereka semua. Rekan AZ mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut. Tetapi AZ dengan sangat santai bilang kepada rekannya itu bahwa ini adalah kekejaman dari kerajaan Eurytis, sehingga mereka harus bisa terbiasa. Lalu tidak lama setelah itu, datanglah kereta kuda yang sangat mewah masuk ke dalam ibu kota kerajaan Eurytis. Dan dari dalam kereta itu, lalu keluar seorang wanita yang sangat cantik. Bahkan AZ sampai berpikir jika wanita ini pastilah seorang bangsawan. Sedangkan rekan AZ yang melihat wanita itu, dia pun dengan santai bilang kepada AZ bahwa sepertinya dia telah jatuh cinta kepada wanita itu. Dan hal itu membuat AZ langsung tertawa. Tetapi tidak lama setelah itu, lalu keluar lagi seorang pria tinggi dari dalam kereta itu. Dan hal itu membuat AZ dan juga rekannya menjadi sangat terkejut. Dan yang lebih membuat AZ semakin terkejut lagi adalah karena ternyata pria itu menggunakan pakaian yang warnanya serba hitam dan juga terlihat sangat unik. Bahkan tatapan pria itu sangat tajam dan juga mendominasi. Dan ternyata kedua orang ini adalah Hakuto dan juga Ren Myaoji yang baru saja sampai di kerajaan Eurytis. Sedangkan AZ yang melihat kedatangan dari Hakuto, dia pun lalu merasakan perasaan yang sangat mencekam. Bahkan di dalam hatinya dia sangat yakin bahwa Hakuto ini adalah orang yang akan membawa bencana di dalam kerajaan Eurytis. Lalu dengan sangat panik, AZ pun langsung menyuruh rekannya itu untuk menyampaikan informasi ini kepada kerajaan Eurytis, bahwa ada dua orang berbahaya yang telah masuk ke dalam ibu kota. Rekan AZ yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut. Lalu rekan AZ itu bertanya kepada AZ, kenapa wanita cantik dan juga pria dingin yang ada di sebelahnya ini adalah orang yang sangat berbahaya, padahal mereka berdua terlihat sangat elegan. Tetapi AZ dengan sangat serius bilang kepada rekannya itu, bahwa dilihat dari penampilan mereka berdua ini pastilah orang yang sangat kuat dan juga berbahaya. Dan dia curiga jika mereka berdua adalah orang-orang kuat yang telah dikirim oleh perusahaan Gorgon untuk bisa menghancurkan perusahaan Jack of all Trades. Rekan AZ mendengar hal itu, dia pun dengan cepat langsung berlari menuju ke istana untuk menyampaikan informasi ini. Sedangkan AZ dengan sangat gugup, dia pun terus menatap ke arah Hakuto dengan tatapan yang sangat cemas. Karena walaupun dia tidak tahu apa tujuan dari pria itu datang ke sini, tetapi dia yakin jika pria itu pasti akan membawa kekacauan yang sangat besar ke dalam kerajaan Eurytis. Karena selama dia menjadi tentara bayaran, dia telah memiliki insting yang sangat terlatih. Dan instingnya itu telah memberitahunya jika pria yang dia lihat ini adalah pria yang sangat berbahaya. Bahkan lebih berbahaya dari semua musuh yang pernah dia temui di medan perang. Dan hanya dengan melihat ke arah pria itu saja, hal itu telah membuatnya ingat kembali dengan mimpi buruk yang pernah dia alami. Dan mimpi itu adalah saat kerajaan Eurytis hancur dengan sangat mengerikan. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.